seperti itu. Kemudian pada saat itu saya langsung masuk ke dalam rumah lagi, dan yang paling mengejutkannya itu adalah pada saat saya ingin ke kamar mandi, ya, itu tiba-tiba saja. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi-notifikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, balik lagi di channel Mas Satria Blora. Baik, tahan. Kalian yang melihat video ini, kalian follow saya sekarang juga. Saya berikan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, bagi kalian yang sudah mengikuti saya ya di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mendukung saya dan telah mensupport saya agar saya terus semangat membuat konten-konten ke depannya. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang saya menemukan sebuah bisa dibilang ini adalah sebuah hewan yang mirip dengan dinosaurus ya. Kepalanya itu mirip dengan dinosaurus. Nah, saya sudah melakukan searching dan sudah melakukan pencarian di Google. Namun saya mendapatkan fakta bahwa hewan ini adalah seekor biawak ya. Jadi hewan ini adalah biawak. Nah, biawak ini masuk dalam spesies yang memang biawak ini sangat unik dan dia memiliki warna yang sangat bagus. Namun bukan itu yang akan kita bahas sekarang, bukan permasalahan warnanya yang unik ataupun biawak ini seperti dinosaurus, bukan itu. Lalu apa mas, kalau ada yang tanya kayak gitu? Nah, biawak ini itu dia ada yang unik, yaitu saya menemukan biawak ini itu dengan cara yang tidak biasa. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, biawak ini itu saya temukan sangat misterius ya. Kenapa saya katakan begitu? Dikarenakan biawak ini pada saat saya temukan itu sangat banyak rintangan yang terjadi dan itu sangat tidak masuk akal ya. Nah, rintangannya itu apa? Baik, bila ada yang bertanya seperti itu, Mas, rintangan apa yang Mas hadapi ketika Mas menemukan seekor biawak yang memang kepalanya itu mirip seperti dinosaurus? Nah, jadi kisah sebelum saya menemukannya dan sesudah saya menemukannya ini sangat mistis ya. Kenapa saya katakan begitu? Dikarenakan pada saat saya hendak keluar dari rumah ya, pada saat saya keluar dari rumah itu suasananya itu sudah mencekam ya, seperti itu. Suasananya sudah mencekam dan saya merasakan energi yang memang tidak biasa. Nah, saya katakan tidak biasa dikarenakan energi ini memang memiliki pancaran yang sangat luar biasa. Pancarannya itu apa? Yaitu pancaran energi negatif. Kalian tahu energi negatif? Seperti itu. Jadi pada saat saya buka pintu, saya merasakan seperti energi negatif itu menusuk tubuh saya.
Kemudian saya sempat merasakan pusing ya, jadi saya tuh merasakan pusing di kepala. Kepala saya merasakan pusing yang sangat luar biasa. Jadi itu saya tuh kayak merasakan blank. Kalian tahu orang blank seperti itu. Jadi saya tuh kayak blank ya. Kemudian saya masuk ke rumah lagi ya. Jadi pada saat saya buka pintu itu mau keluar, itu seketika seperti saya tuh langsung blank ya. Dan saya merasakan bahwa tubuh saya ini memang terasa sangat tercekik ya. Bukan tercekik juga sih, seperti saya tuh seperti merasakan bahwa saya tuh seperti ketusuk. Kayak energinya itu memang benar-benar menusuk gitu loh. Nah, sesudah itu saya masuk ke dalam rumah. Kemudian saya ambil segelas air, dan air itu saya doakan air itu, kemudian air itu saya minum. Nah, ketika saya minum air ini, ternyata tubuh saya itu bereaksi. Nah, jadi air apa yang saya minum? Kalau ada yang bertanya seperti ini, air apa yang Mas minum? Nah, saya menjawab, air yang saya minum adalah air yang sudah saya ritualkan atau sudah saya doakan, seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas, airnya itu air apa? Nah, airnya itu adalah air biasa, air putih ya, air putih biasa yang sudah kalian ambil dari galon ya. Kalau di rumah kalian punya galon atau dispenser, kalian ambil dari dispenser, kemudian kalian bisa doakan air tersebut dengan niat menghilangkan hal-hal negatif yang berada di dalam tubuh ya. Kemudian kalian bisa bacakan doa sesuai keyakinan kalian. Kemudian kalian langsung tiupkan kepada permukaan air tersebut 3 kali ya. Jadi seperti ini. 3 kali, kemudian kalian bisa minum. Bagi yang beragama muslim, kalian bisa membacakan ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan kalian bisa membacakan Al-Fatihah 7 kali. Kemudian kalian bisa tiupkan ke air tersebut sebanyak 3 kali tiupan. Sesudah itu kalian bisa langsung minum air tersebut dengan keyakinan sepenuhnya kalian serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memberikan kesembuhan dan bisa memberikan perasaan yang luar biasa, dan kalian bisa cepat lekas membaik. Nah, ketika saya minum air tersebut, tubuh saya bereaksi. Nah, kenapa bereaksi? Itu menandakan berarti ada hal yang tidak wajar, seperti mungkin ada serangan gaib atau ada tanda-tanda dari sosok bangsa jin yang memang ingin melukai saya, seperti itu. Nah, jadi setelah saya minum air itu, saya merasakan tubuh saya itu mengalami efek ya, mungkin efek dari doa tersebut menetralisir tubuh saya. Nah, kemudian setelah saya minum air tersebut, saya kembali keluar rumah. Dan ketika saya di luar rumah, saya lagi jalan. Setelah saya buka pintu, saya jalan selangkah, kemudian saya lihat di bawah kaki saya itu ada ular ya, seperti ular hitam ya. Ular hitam dan sebuah kumbang hitam. Itu jaraknya itu dempet. Jadi ini ular, ini kumbang hitam. Mereka tuh dempetan, cuman kumbangnya ini posisinya kebalik. Jadi dia tuh nggak bisa bangun, dia kayak kebalik-kebalik gini loh. Ularnya itu tergeletak. Kemudian saya spontan nendang ular itu, dan ular itu terlempar. Kemudian saya sempat ular itu sudah terlempar. Kemudian si kumbang ini saya pindahkan, sudah saya bawa ke tempat yang jauh, dan ular tersebut saya pungut menggunakan serok, dan saya bawa, saya taruh di
tempat yang jauh. Seperti itu. Kemudian pada saat itu saya langsung masuk ke dalam rumah lagi, dan yang paling mengejutkannya itu adalah pada saat saya ingin ke kamar mandi, ya, itu tiba-tiba saja lampu mati. Dan lampu ini mati bukan hanya di rumah saya. Lampu ini mati itu serentak, ya, serentak. Jadi sekomplek itu mati bersamaan. Dan itu anehnya, kenapa dikala saya meniatkan ingin mengecek kamar mandi, karena saya tuh feeling saya tuh ada sesuatu di kamar mandi. Ketika saya hendak ke kamar mandi, kenapa seketika lampu itu mati? Ya, itu menjadi tanda tanya. Dan setelah itu saya mendapatkan biawak tersebut. Dia itu sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Seperti itu. Dan biawak tersebut sampai saat ini berada di box, ya, saya masih simpan. Nanti saya akan lepaskan kembali, dan ini dia cuplikannya. Insya Allah besok saya akan lepaskan biawak tersebut. Oke, ini dia cuplikan biawaknya. Nah guys, jadi itu adalah cuplikan biawak yang saya temukan dengan berbagai kisah, ya, kisah mistis sebelum saya mendapatkannya. Memang sebelum saya mendapatkan biawak tersebut, biawak itu sangat aneh, dan dia itu muncul di kamar mandi secara tiba-tiba, ya, entah dia masuk lewat mana, ya, saya juga bingung. Namun itu tidak penting, yang terpenting adalah intinya biawak tersebut tidak menimbulkan masalah yang begitu serius seperti itu. Biawak tersebut tidak melukai ataupun tidak membuat hal yang bisa terjadi, hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan yang menjadi tanda tanya sampai sekarang adalah kenapa sebelum saya menemukan biawak tersebut, kenapa bisa lampu mati secara tiba-tiba. Kemudian kenapa saya bisa menemukan dua hewan yang memang sangat tidak masuk akal, ya, dan itu memang terjadinya di detik-detik sebelum biawak ini muncul seperti itu. Jadi kalian bisa berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Insya Allah di next konten berikutnya kita akan membahas cerita mistis yang lebih menarik lagi. Oke guys, tadi itu adalah cuplikan video dari biawak, sosok biawak yang sudah saya temukan dengan berbagai macam cerita horor sebelum saya mendapatkannya. Dan biawak ini dia itu bagus, ya, warnanya seperti bagus coraknya, ya. Saya kurang tahu juga ini biawak berasal dari mana, tiba-tiba ada di kamar mandi. Dan biawak ini rencana saya akan lepaskan. Dan saya masih mencarikan tempat yang cocok, ya, untuk dilepaskan. Jadi biawak ini itu saya tidak ingin lepaskan dia di tempat yang memang rawan bagi predator-predator seperti anjing, kucing, ya. Jadi saya taruh dia jauh-jauh nanti dari pekarangan. Takutnya dia dimangsa oleh kucing sama anjing dan bisa dimakan juga oleh predator lainnya yang berada di sekitaran tempat pekarangan kompleks seperti itu. Jadi mungkin nanti ini saya masih cariin dulu tempat yang aman buat dia ditaruh, dan sudah saya akan lepaskan seperti itu. Jadi itu dia kisahnya. Gimana menurut kalian? Jika kalian punya kisah-kisah mistis atau cerita-cerita horor yang bisa kalian bagikan di channel Mas Satria Blora, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, kalian bisa langsung kirimkan cerita kalian di email Gmail Mas Satria Blora. Nanti kita akan bawakan cerita horor dari kalian di next video. Oke, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan share ke teman-teman kalian, bagikan.
Jika kalian rasa channel ini bagus, kalian bisa share dan promosikan ke teman-teman kalian agar bisa bergabung bersama Mas Satria Blora di channel YouTube ini. Oke, saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Dan kurang dan lebihnya sekian saja. Sampai bertemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi-notifikasi. Selamat menyaksikan.